Beliau mencatat berdasarkan matematika Quran dan nubuah Quraniyah yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Berdasarkan hadis juga disusunlah beberapa poin yang menjadi alasan dia mengatakan Israel akan hancur 2022. Yang pertama, pada tanggal 15 Mei 1948 Israel memproklamarkan diri sebagai negara yang merdeka. Ya, proklamir ini adalah fakta bahwa Israel mengambil alih tanah kaum muslimin dan mendirikan negara di atas tanah milik umat Islam, Palestina. Nah, pada saat itu, para mulai dimati Allah, seorang wanita Yahudi masuk ke rumahnya penyair penyair Irak, berkebangsaan Arab. Dia masuk ke dalam rumah Ahmad Ar-Rasid ini dan menangis. Kepada wanita tua Yahudi ini, Ar-Rasid berkata, "Ya jaddi madatabkin, afalam takun liqaumika baladun." Wahai ibu, wahai nenek, kenapa anda menangis? Bukankah kaum anda, bangsa anda sekarang punya negara? Apa kata sang nenek? Benar apa yang dikatakannya. Tapi berdasarkan nas-nas dalam Taurat, bangsa Zionis Yahudi, bangsa Yahudi tidak akan pernah lama merasakan kemerdekaannya setelah hari ini, kecuali hanya 76 tahun saja. 76 tahun itu disebutkan di dalam Taurat versi mereka. Sekali lagi, ini Bani Israiliyat. Nah, kalau kita lihat, para mulai rahmati Allah, pada tanggal 15 Mei 1948 itu bertepatan dengan tahun 1367 Hijriah. Artinya di tahun 1367 Hijriah Israel memproklamirkan berdiri negara mereka di tanah Palestina. Nah, kalau ini dihitung berdasarkan angka tadi ditambah 76, maka akan menghasilkan angka 1443 Hijriah. Itu bertepatan dengan tahun 2022. Ini belum terjadi, tapi beritanya sudah ada di dalam Quran dan hadis. Inilah yang disebut dengan nubuah Quraniyah. Makanya yakin Muhammad Bassam Nahajar bahwa Israel itu akan hancur, dan beliau memprediksi angkanya 2022. Asumsi yang pertama dibangun atas pernyataan ini. Yang kedua, satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang berbicara tentang hukuman bangsa Yahudi atas kehancuran mereka nanti, ya, atas kerusakan yang mereka lakukan, itu ada di dalam Quran surat Al-Isra saja, ayat ke-4 sampai ayat ke-8 dan 104. Nah, kalau kita hitung, ternyata dari ayat ke-4 sampai ayat ke-104 itu ternyata qadarullah, Allah menakdirkan, tersusun atas 1443 kata. Kata di dalam bahasa Arab ada 3 jenis. Ada isim, kata benda, ada fiil, kata kerja, ada huruf, kata sandang, kata sambung, dan sebagainya. Itu dihitung ada 1443 kata. Apakah ini sebuah kebetulan? Bukan, ini nubuah Quraniyah. Dan angka 1443 bertepatan dengan angka hasil dari penyembelahan merdekanya Yahudi ditambah 76 tahun masa mereka merdeka di muka bumi. Dan 1443 bertepatan dengan 2022. Berapa tahun lagi para Allah? 3 tahun lagi. Kalau umur kita panjang, kita akan menyaksikan hancurnya Yahudi. Nah, kalau Yahudi ini hancur, pertanyaannya, apakah kita akan menjadi penonton atau pelaku? Karena siapapun pasukan yang menghancurkan Yahudi, itulah pasukan yang terbaik. Sebagaimana Rasulullah memuji pasukan Muhammad Al-Fatih. Ya. Baik, Bapak-Bapak, ini asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga yang dibangun oleh Dr. Muhammad Bassam Nahajar, beliau mencatat apa yang terjadi di tahun 1982. Saat itu Israel dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang perempuan, dan dia adalah teroris. Ya. Ada satu namanya terorisnya. Dia nama terorisnya yang kelompok yang sangat radikal, ekstrim dan kejam. Nah, Menachem Begin. Di tahun 1982 Israel melakukan invasi ke Libanon dan berhasil merebut dataran tinggi Golan dari kaum muslimin Palestina dan Libanon. Akhirnya apa? Dataran tinggi Golan dipegang oleh mereka. Ya, saat itu dalam ceramahnya Menachem Begin berkata, berdasarkan nas-nas dalam Taurat, sesungguhnya Israel hanya akan menikmati masa kemerdekaan mereka setelah tahun ini hanyalah 40 tahun saja di muka bumi ini. Saat itu tahun 1982 tambah 40 berapa? 2022. Para sekalian, sama. Saat itu tahun 1982 tambah 40 berapa? 2022. Para sekalian, sama dengan angka yang tadi. Yang keempat,
dan ini juga menarik. Mudah-mudahan Allah mewujudkannya, mudah-mudahan. Ya, kenapa kita masih mengatakan mudah-mudahan? Ini nubuah pemberitaan. Waktunya hanya Allah yang tahu. Itu sifatnya nubuah. Ya, kalau disebutkan angkanya bukan nubuah namanya. Baik, teman-teman sekalian, apa yang keempat terkait dengan komet Halley. Ya. Dalam mitos yang diyakini oleh bangsa Yahudi, datangnya komet Halley itu mengisyaratkan dua hal. Ya, mengisyaratkan dua hal. Apa dua hal tadi? Hancurnya satu bangsa dan lahirnya satu bangsa. Nah, Allah menakdirkan ternyata qadarullah, komet Halley itu melintas setiap 76 tahun sekali. Setiap 76 tahun sekali komet Halley ada pada titik terjauh dan itu dekat terlihat dengan bumi, bersinggungan dengan orbit bumi, sehingga bisa terlihat dari bumi. Qadarullah itu terjadi di tahun 1948, tahun Israel berdiri sebagai negara penjajah. Nah, kata mereka, kalau komet Halley datang itu isyarat dua hal, hancurnya satu negara dan bangkitnya, lahirnya satu negara. Kita ambil angka 76 tahun. Israel memproklamirkan berdirinya tahun 1936, tambah 76, hasilnya 1443, bertepatan dengan 2022. Itu isyarat angka kehancuran Israel. Lalu Palestina lahirnya kapan? Merdeka ketika zaman Imam Mahdi. Kapan itu terjadi? 1948 ditambah 76 ternyata menghasilkan angka 2024. Dan kita sering menghitung kalau angka 2024 adalah isyarat kebangkitan khilafah. Artinya Palestina lahir dan merdeka. Inilah dua hal yang kemudian dicatat oleh Dr. Bassam Nahajaror, ya, dan beliau mempresentasikan ini di hadapan ulama Indonesia di Malaysia. Salah satunya adalah yang menerjemahkan sendiri. Buku ini diterjemahkan oleh lupa lagi saya namanya. Ya, penulis terkenal di Indonesia, wartawan senior juga ya. Bukan Ece Prosidi, bukan. Ya, adalah parabola, saya lupa lagi namanya. Nah, parabola yang dimati Allah, nubuah tentang kehancuran mereka ini mengandung berbagai macam hikmah yang luar biasa. Ya, nubuah yang pertama tadi dari Quran, sekarang nubuah dari Rasulullah SAW. Rasulullah memberitakan bagaimana cara mereka diperangi oleh kaum muslimin. Ya, bayangkan saudaraku, ini adalah ucapan manusia yang paling berakhlak mulia, Rasulullah SAW. Beliau yang dikenal cinta damai, sangat menghargai nyawa manusia. Namun bila menyangkut kaum Yahudi bersikap sangat tegas dan tanpa keraguan sedikit pun juga. Melalui hadisnya Rasulullah menjelaskan bagi kita bahwa umat Islam bila mana nanti menyangkut bangsa Yahudi itu haruslah bersikap ekstra waspada. Ya, sampai Hasan Al-Banna mengatakan, Syahid Hasan Al-Banna mengatakan, jika Anda bersalaman dengan orang Yahudi, buru-buru cepat tarik tangan Anda. Lihat jari Anda apakah masih utuh 5? Karena ketika Anda salam bersama Yahudi, bisa-bisa Anda kehilangan satu jari Anda. Karena di balik janji damai mereka itu ada rencana untuk mencelakai Anda. Nah, maka Rasulullah memperingatkan hati-hati kepada kita terkait dengan bangsa Yahudi ini. Sebab pada gilirannya kita semua orang yang beriman bakal terlibat dalam memerangi mereka, sehingga batu dan pohon pun turut berbicara dan berpihak kepada pohon, batu berpihak kepada kaum muslimin apabila Allah mengizinkan untuk sanggup berkata dan mengungkap keberpihakannya itu. Nah, di sini Rasulullah menyebutkan dengan kalimat ayyuhal muslimin, ayyuhal mu'minin, ya ibadallah, ta'alau fil wara'il yahud uqtulhu. Yang disambut bukan nama bangsanya, wahai muslim Palestina, wahai muslim Indonesia, wahai muslim Rohingya, bukan. Tapi yang Allah sebut adalah akidah kita. Ini bahasa pemersatu. Ini artinya isyarat bahwa umat Islam ini betul-betul akan memerangi mereka. Bukan orang Palestina saja yang memeranginya, tetapi semua negara yang ada umat Islamnya, umat Islam di semua negara seluruh dunia, itu yang akan memerangi dan menghancurkannya.